miliki spirit of Caleb atau roh Kaleb atau spirit seperti Kaleb untuk kalian bisa mewarisi tanah perjanjian kalian atau Hebron kalian. Ya, Tuhan punya janji dalam kehidupan kita. Atau kita menyebutnya sebagai tanah perjanjian. Tuhan punya purpose dalam kehidupan kita. Sama seperti Tuhan punya purpose dalam kehidupan bangsa Israel, yaitu mewarisi tanah perjanjian kepada mereka. Apa yang Tuhan sudah janjikan kepada Bapak Abraham leluhur mereka. Dan Tuhan akan menggenapi apa yang menjadi janjinya. Tapi seperti kita ketahui, tidak semua orang Israel pada waktu itu dari sekian banyak yang mewarisi tanah perjanjian mereka. Bahkan mereka banyak yang mati di padang gurun. Bagaimana supaya kita bisa mewarisi tanah perjanjian? Atau seperti dalam kasus Kaleb, salah satu orang yang mewarisi tanah perjanjian adalah Kaleb. Dan dia mendapatkan bagian yang sangat baik, yaitu Gunung Hebron. Bagaimana Kaleb bisa mendapatkan Gunung Hebron ini? Bagaimana Kaleb bisa mewarisi tanah perjanjiannya di antara banyak orang yang gagal dan tidak bisa mewarisi tanah perjanjian itu. Dan bagaimana Kaleb gak cuma mewarisi tanah perjanjian, tapi dia mendapatkan bagian yang terbaik, yaitu Gunung Hebron. Hari ini kita akan belajar dari Kaleb. Jadi milikilah spirit of Kaleb atau roh Kaleb agar kalian bisa mewarisi Hebron kalian. Nah, apa dari Kaleb yang bisa kita pelajari? Dikatakan di Alkitab bahwa Kaleb itu mengikuti Tuhan sepenuh hati. Jadi saat ini ikutilah Tuhan sepenuh hati. Karena berkat yang terbaik itu diberikan kepada orang yang mengikuti Tuhan sepenuh hati. Kalau kita lihat berkat ya, ada yang biasa-biasa, ada yang kecil-kecil, tapi yang paling baik, kalau kita lihat di Alkitab, kita belajar dari Kaleb, itu diberikan kepada orang yang mengikuti Tuhan sepenuh hati. Banyak orang mengikuti Tuhan saat ini punya motivasi yang lain. Ingin terkenal, ingin dipandang orang, ingin cuan dari situ, ingin diberkati. Yang dia ikuti itu berkatnya, bukan Tuhannya. Yang dia ikuti itu berkatnya, bukan sumber berkatnya. Yang mereka ikuti itu tangan Tuhan, berkat, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, tetapi bukan pribadi Tuhan. Nah, saat ini mari kita belajar seperti Kaleb untuk mengikuti Tuhan sepenuh hati. Mengikuti Tuhan itu berbeda dengan mengikuti berkat Tuhan. Kalau mengikuti berkat Tuhan, begitu sudah diberkati puas, lalu lupa dengan Tuhan. Tetapi kalau kita mengikuti Tuhan, berkat itu adalah bonusnya. Berkat itu adalah apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi kita sendiri mengikuti Tuhan sepenuh hati. Nah, hari ini kita belajar untuk seperti Kaleb, mengikuti Tuhan sepenuh hati. Dan dalam proses kita menuju ke tanah perjanjian, dalam proses Kaleb mewarisi Hebron, Gunung Hebron, itu tidak gampang. Mereka melalui banyak peperangan. Mereka melewati yang namanya padang gurun. Jadi kalau kamu mau mewarisi tanah perjanjianmu, kamu nggak boleh malas, kamu harus menaklukkan itu. Dan saya sih ada pesan di sini, selagi kita melewati padang gurun kita menuju tanah perjanjian kita, menuju destiny kita yang daripada Tuhan, kita perlu hati-hati terhadap ular dan kalajengking. Di padang gurun, untuk orang-orang yang tinggal di sana, mereka pernah kasih tahu ya, saya dapat info, di padang gurun itu, ketika malam, ular dan kalajengking itu keluar dari pasir. Jadi ular ini, warnanya, bentuknya sangat mirip dengan pasir. Dan ini adalah ular yang sangat berbisa dan mematikan. Begitu juga dengan kalajengking. Ketika kita berjalan, kalau nggak hati-hati, kita bisa menginjak ular atau menginjak kalajengking. Nah, di mana di situ bisa berbahaya kalau sampai ular itu menggigit atau kalajengking itu menyengat kita. Nah, dalam perjalanan kita, proses kita pasti bertemu dengan orang-orang
bisa dibilang ular atau kelajengking. Orang-orang yang mulutnya beracun, menyebarkan fitnah, menyebarkan gosip, orang yang licik, yang ingin menjatuhkan kita, menghancurkan kita, orang yang ingin membunuh karakter kita, orang yang tidak senang melihat kita berhasil sukses dan dia ingin menjatuhkan kita dengan berbagai kelicikan, kecerdikan. Ada juga kelajengking yang bisa mematikan, yang tidak terlihat. Mungkin orang-orang ini kelihatan seperti teman, kelihatan tidak berbahaya, tapi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang mematikan, yang berbahaya, yang ingin membunuh, menghancurkan kita. Ingin menghancurkan, membunuh destiny kita. Nah, kita perlu waspada. Makanya firman Tuhan ajarkan, hendaklah kamu cerdik seperti ular. Di tengah dunia yang penuh dengan ular, banyak orang yang seperti ular. Bahkan di keluarga, mungkin di pekerjaan, dimanapun, kita bisa menemukan orang yang karakternya seperti ular. Di gereja sekalipun kita bisa menemukan orang yang karakternya seperti ular. Nah, bagaimana kita menghadapi mereka? Minta hikmat yang daripada Tuhan, kecerdikan yang daripada Tuhan. Dan yang pasti, tulus seperti burung merpati. Karena kalau kita cerdik, kalau nggak tulus, kita bisa mengakal-ngakalin orang lain. Kalau kita tulus tapi nggak cerdik, kita bisa dimanfaatkan orang lain. Jadi hari ini kita belajar, hendaklah kita mengikuti Tuhan sepenuh hati. Dan ketika kita melewati proses di padang gurun, berhati-hatilah terhadap ular dan kelajengking. Minta hikmat Tuhan, minta tuntunan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang bisa membuat kita berhasil sampai ke tanah perjanjian. Kita nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri, karena itu kita perlu Tuhan Yesus, kita perlu Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.